Ustadz, saya mau bertanya tentang pembayaran zakat fitrah, pengeluarannya, yakni sebelum sholat id. Kalau pembayaran fidyah apa sama, yaitu sebelum sholat id? Tidak. Fidyah boleh sebelum sholat id, sesudah sholat id boleh, silakan. Namun yang lebih baik segera. Lebih baik lagi hari ini tidak puasa, hari ini keluarkan fidyah, itu lebih baik lagi. Karena kalau kita tunda-tunda, kita tidak ngerti ajal manusia kapan datangnya. Ya, kalau fidyah itu hari ini tidak puasa, hari ini bayar fidyah, itu lebih baik. Atau besok lebih baik, pokoknya lebih cepat lebih baik. Ya, ada lagi. Bolehkah membayar zakat fitrah di luar daerah tanah kelahirannya, Ustaz? Boleh. Ya. Jenengan lahir misalkan di Solo. Kemudian singkat cerita domisili di Jakarta. Karena maisahnya di sana, berkeluarga di sana. Maka mengeluarkan zakat fitrah ya di sana boleh meski lahir di sini. Jangankan bayar zakat fitrah, kalau kita mati di luar daerah kelahiran saja boleh kok. Ya, maka zakat fitrah, andai kata kita lahir di Solo, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Allah takdirkan kita domisili di Jogja. Ya, kita keluarkan zakat di sana, boleh. Tidak ada larangannya. Ya, ada lagi. Kalau kita punya uang disimpan, gimana biar pas zakatnya? Caranya bagaimana, Ustaz? Gimana maksudnya? Punya uang disimpan? Mau tanya tentang hal zakat. Kalau punya uang kemudian disimpan, gimana biar pas zakatnya? Caranya bagaimana? Lah uang itu berapa? Nah setelah itu keluarkan 2,5%-nya. Keluarkan 2,5%-nya. Kalau simpanannya 1 juta ya keluarkan 2,5%-nya. Berarti berapa? 25.000. Tapi untuk zakat tidak usah ngitung jelimet-jelimet, orang usah dipas-pas ke. Lebih banyak lebih baik, poro okeh. Oh tabungan saya 1 juta, 2,5-nya itu 25.000. Wah eman-eman, saya nggak punya 500-an, TKT diijol ke. Cari tidak punya 5.000-an, adanya 10.000-an. Kalau ini saya tuh keluarkan zakat berarti 30.000 ini. Eman-eman harusnya 25. TKT 10.000-ne golek ke ijol 5.000-an loro sing 5.001 nggo ngepaske 25 tadi kemudian untuk zakat. Kalau masalah zakat hitungannya jelimet kudu pas. Tapi nek masalah shopping, masalah belanja jor-joran. Ora kudu pas regane, wis pokoke jor-joran ora duwe, tidak punya rasa iman. Kan ada toh orang yang konon kabarnya bahagia tatkala belanja tidak lihat harga. Konon kabarnya bahagia. Belanja tidak melihat harga, artinya langsung jiko. Blek regane piro. Nanti seberapapun harganya bisa dia bayar. Konon kabarnya ada orang yang bahagia seperti itu. Tetapi giliran untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak kok lihat hitungannya, kan terbolak-balik. Itu terbolak-balik. Masalah zakat wis enggak usah jelimet hitungannya, ora usah jelimet-jelimet. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah dengan lillahi ta'ala, Allah akan mengganti. Kalau itu zakat, infak sedekah tidak usah jelimet. Nah, kalau zakat ada ketentuan hitungannya, tidak usah jelimet-jelimet sesuai ketentuan hitungan itu. Poro okeh. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kelebihan kebaikannya kembali pada dirinya sendiri. Maka tadi kalau
uang simpanan, biar zakatnya pas, aturannya kalau itu zakat mal 2,5%. Maka tinggal dihitung uang simpanannya berapa. Kalau 100 juta maka zakatnya 2,5% dari 100 juta. Berarti berapa? 2.500.000. Semakin banyak simpanannya semakin besar zakatnya. Kalau tidak mau mengeluarkan zakat yang besar maka ojo duwe duit okeh-okeh. Kalau saudara punya 1 miliar, zakatnya tentu lebih besar. Kalau eman-eman, misalkan 1 miliar zakatnya berapa? 25 juta. Oh, eman-eman ini 20 juta di zakat ke. 20 juta untuk pit motor loro ini. Eman-eman. Kalau eman-eman maka jangan cari uang banyak-banyak. Biar keluarnya sedikit saja. Kan gitu. Harusnya pola pikir kita itu semakin Allah titipkan harta yang semakin banyak, pola pikir kita harusnya gaya sedekah, gaya infak, gaya zakat kita yang bertambah, bukan gaya hidup yang bertambah. Jadi caranya seperti itu. Kalau tabungan punya simpanan berapa, 2,5 dari total simpanan itu keluarkan zakatnya. Ada lagi. Dalam kondisi yang seperti apa ibu hamil dan menyusui dibolehkan tidak berpuasa, dan bagaimana cara membayarnya dengan qadha atau fidyah? Ini tidak asal hamil loh ya. Memang ibu hamil, ibu menyusui itu boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Karena ada kekhawatiran, jika ibu hamil berpuasa maka khawatir terhadap kesehatan kandungan, kesehatan janinnya. Kalau dikhawatirkan menurut medis janinnya nanti menjadi tidak sehat, tidak baik dengan ibu tadi berpuasa, maka ambil rukhsah itu dan bayar fidyah. Tidak mengqadha tapi bayar fidyah. Atau dikhawatirkan bagi kesehatan ibu yang sedang hamil muda, badan rekoso, blokean terus, kok puasa, tambah lemah, membahayakan kesehatan ibu yang sedang hamil dan kandungannya tadi, maka boleh tidak berpuasa. Atau ibu menyusui dalam arti ASI eksklusif. ASI eksklusif. Bayi itu hanya mendapatkan makan minum dari ASI itu, karena belum bisa makan yang lain. Maka itu boleh untuk tidak puasa. Kenapa? Karena kalau ibunya menyusui, ibu berpuasa, anaknya tadi tidak akan mendapatkan nutrisi. Kenapa? Karena anaknya belum bisa makan yang lain-lain. Maka ibu tadi yang menyusui boleh tidak berpuasa. Sekalipun sakjane kalau berpuasa ibu tadi kuat. Namun anaknya tidak akan mendapatkan nutrisi. Karena padahal anak itu hanya dapat nutrisi dari ASI ibunya tadi. Karena belum bisa makan yang lain-lain. Maka ibu boleh mengambil rukhsah dan membayar fidyah. Beda ceritanya mungkin anak sudah 1,5 tahun, setahun, 6 bulan, meski masih menyusui, namun anak sudah bisa makan macam-macam. Maka tidak ada kekhawatiran bagi ibu tadi jika berpuasa anaknya akan menderita, akan sengsara, karena anaknya bisa makan yang lain-lain, tidak harus dari air susu ibu. Nah, kalau memang dikhawatirkan terhadap janinnya atau anaknya yang baru eksklusif tadi, atau pada kesehatan
ibu yang hamil tadi, atau ibu yang menyusui tadi, ada ibu tadi payah sekali sakjane ya kuat, ning disedot anake jadi lemah-lemah dan bertambah lemah, maka ibu tadi boleh mengambil rukhsah, tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Bukan lantas berarti saya hamil berarti harus pasti saya otomatis tidak puasa. Tidak, bukan begitu. Hamil menyusui itu boleh puasa, boleh tidak puasa, itu namanya rukhsah, diberi keringanan dengan beberapa kriteria tadi. Bukan kok lantas saya menyusui anaknya umur piro setahun 6 sasi wis mangan apa ya sudah makan sate mie ayam ini itu. Saya menyusui saya tidak puasa, tak ambil rukhsah baik, bukan begitu. Karena anak tadi sudah bisa makan dari hal-hal yang lain, tidak harus nutrisinya dari air susu ibunya, bukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tidak puasa, gantinya fidyah. Ada lagi? Apakah anak yang masih di dalam kandungan sudah wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Ya, boleh anak yang dalam kandungan, berdasarkan riwayat yang tadi sudah dibacakan itu, bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan atas orang-orang besar, kecil, hatta al-habal fi batni ummi, sampai anak yang masih dalam kandungan dikeluarkan zakatnya, boleh dikeluarkan zakatnya, itu lebih baik. Ya, ada lagi. Ada warga yang pekerjaannya sebagai tukang batu, dalam perjalanan mengalami kecelakaan sampai masuk rumah sakit. Kemudian waktu mau keluar dari rumah sakit tidak punya uang untuk biaya dan tidak punya BPJS. Lalu untuk bayar rumah sakit hutang pada tetangga. Sedang untuk bayar hutang itu belum ada. Yang ada cuma rumah yang ditempati dan motor yang dipakai dalam kecelakaan itu. Pertanyaan, apakah fulan tersebut punya hak menerima zakat? Boleh, ini gorim. Terlilit utangnya bukan karena untuk maksiat, bukan karena untuk pemborosan, namun untuk pembiayaan kebutuhan pokok, yaitu biaya berobat. Maka berhak menerima zakat. Namun jika itu saudara ngaji kita, tentu tidak kita ambilkan dari zakat. Kita bantu dengan bantuan, dengan infak, dengan sedekah, bukan dari dana zakat. Kalau itu kita ambilkan dari dana zakat, mana jiwa takaful kita, saling menolong kita ada di mana? Sedangkan zakat itu wajib. Wajib itu berarti kalau kita tidak keluarkan, kita berdosa. Padahal saudara muslim kita, saudara ngaji kita butuh untuk pembiayaan berobat dan betul-betul tidak mampu. Wong tadi kecelakaan, tidak bisa kerja, nggak ada pemasukan. Bagaimana mungkin untuk melunasi hutang untuk biaya berobat tadi? Nah, kalau itu saudara ngaji kita, ayo kita saling bertakaful, saling tolong menolong, ringankan bebannya. Bukan dari zakat kita. Karena zakat kita itu wajib untuk kita keluarkan. Kalau kita tidak mengeluarkan, kita dosa. Maka lebih baik ya, kita keluarkan, kita bantu dari infak, dari sedekah kita. Dan janji Nabi kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan mukmin ketika di dunia, niscaya Allah akan lepaskan kesulitannya nanti di akhirat.
Itu janji Nabi. Wa man yassara ala muslimin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Meski orang fulan tadi termasuk berhak menerima zakat karena gharim, namun hendaknya kita ambilkan dari infak, dari sedekah, bukan dari zakat kita. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Zakat langsung kita serahkan itu boleh. Sekarang kebutuhannya 15 juta. Kita beri zakat, misalkan zakat kita hanya 25.000. Ya cukup no. Kalau hanya sebatas zakat kita pribadi. Misalnya kita zakat 25.000, ya enggak cukup. Padahal biayanya 15 juta. Kurangi diukeh. Maka ambilkan infak, ambilkan sedekah, ayo bergotong royong, bersatu untuk saling menolong. Katanya al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karena ini saudara, maka tidak saling mendolimi, tidak saling membiarkan untuk tidak menolong kalau muslim yang lain itu butuh pertolongan. Nah, itulah pentingnya kita menjalani kehidupan secara kebersamaan sehingga bisa bertaruf, bertafahum dan bertakaful. Pentingnya di situ. Tidak hanya saling kenal, oh fulan namanya ini, anak Faisahnya ini, anaknya ini, anaknya jumlahnya sekian. Dari saling kenal kemudian meningkat menjadi saling paham. Oh ternyata anaknya sekian, Maisahnya hanya ini, kebutuhan makan minumnya sekian setiap bulan, bayar SPP anak-anaknya sekian. Oh jelas tidak cukup. Maka meningkat lagi setelah saling paham, meningkat menjadi saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang lemah tidak bergantung terus pada yang kuat, sehingga ada timbal balik saling tolong menolong. Nah, sebaiknya diambilkan dari sedekah, dari infak. Nah, meskipun tidak melarang untuk kita berikan zakat pada saudara kita tadi. Namun kalau itu zakat pribadi, habis 15 juta, zakat kita hanya 50.000, cik kurang oke. Ya, ada lagi. Kalau kita akan menyerahkan zakat fitrah ke panitia, apa ada doanya bagi yang menyerahkan zakat fitrah? Apa ada doanya bagi yang menyerahkan zakat fitrah? Yang menerima, ya tahu? Kalau yang menerima itu doanya, misalkan saya mau keluarkan zakat, saya titipkan pada Ustadz Ghazali, maka Ustadz Ghazali itu mendoakan siapa? Mendoakan saya. Allahumma sholli ala ali Khalid, kan gitu. Ya Allah, berilah selawat kepada keluarganya Khalid. Jadi orang yang menerima itu, menerima zakat itu ada doanya. Kalau yang menyerahkan saya belum tahu. Kalau yang menyerahkan saya belum tahu. Dulu bapaknya Abu Aufa itu ketika datang titip menyerahkan zakat kepada Nabi, Nabi mendoakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah selawat kepada keluarganya bapaknya Aufa. Berilah selawat kepada keluarga bapaknya Aufa, kan gitu. Nah, yang menyerahkan saya belum tahu ada doanya apa belum. Yang jelas yang menerima yang ada doanya. Ada lagi? Di majelis ada program pengangkatan anak yatim.
Dalam hal ini, bila kita menanggung satu orang anak yatim, walaupun saat ini kemampuan kami hanya baru menanggung biaya hidup satu orang anak yatim, tetapi kami memang tidak tahu secara jelas siapa nama anak yang kami tanggung. Apakah juga kami mempunyai kewajiban menanggung zakat fitrah tersebut? Ya, itu berarti anak yatim itu berada dalam tanggungan panjenengan. Memang program majelis, siapa ya anak yatim yang ditanggung, ya sesuai data itu anak yatimnya lah nanti akan kita salurkan, meski kita tidak tahu siapa anak yatim yang sedang dalam tanggungan kita. Maka kita tetap menanggung zakat fitrahnya, kita tanggung zakat fitrahnya, itu lebih baik. Sudah toh, yakin toh, enggak ya, kelong dan hartanya tidak mungkin. Mana qasad sedekatun min malin. Nah, tidak pernah sedekah yang ikhlas karena Allah itu kok mengurangi harta, itu tidak pernah ada ceritanya. Dan kata Nabi kita, ana wa kafilul yatim hakada. Begini loh. Kata Nabi kita, aku, itu Nabi, dan orang-orang yang menanggung kebutuhan anak yatim hakada. Berarti orang yang memperhatikan anak yatim, kebutuhan anak yatim itu nanti di surga dekat sekali dengan Nabi. Masa kita nggak kepingin dengan janji Nabi itu? Jadi ada anak yatim yang bukan dari keluarga mampu, artinya fakir miskin. Kita perhatikan kebutuhannya meski bukan anak kita sendiri. Itu anak yatim berarti anaknya orang lain, bapaknya sudah tidak ada. Kita perhatikan kebutuhannya, dijanjikan oleh Nabi akan bersama Nabi di surga, dekatnya seperti ini, dekat sekali dengan Nabi. Masa tidak kepingin? Katanya cinta Nabi, katanya cinta Rasul, katanya suri toladannya Rasul. Masa mendapat janji dari Nabi, kelak dekat sekali bertempat bersama Nabi seperti ini, masa kita tidak kepingin? Ya, tidak usah eman-eman. Kalau memang diberi kemampuan oleh Allah menanggung satu anak yatim, sekaligus zakat fitrahnya ditanggung. Insya Allah nanti akan mendapatkan janji dari Nabi tersebut, asal ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ada lagi. Kami mendengar untuk menyempurnakan puasa Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu. Begini Ustaz, kami punya orang tua, yakni ibu, posisi sudah tidak kerja, menjadi tanggungan kami. Karena ingin puasanya sah, maka ibu membeli sejumlah beras untuk menunaikan zakat. Di kemudian hari, di desa setempat kami, nama ibu tertulis di golongan orang yang menerima zakat karena status janda. Tahun kemarin pemberian sempat ditolak dengan alasan ibu mengeluarkan zakat, tidak wajib menerima zakat. Namun sorenya ganti orang yang mengantarkannya dan memaksa untuk menerima. Pertanyaan, apakah ada hadis atau bagaimana hukumnya kalau ditolak pemberian zakatnya dan dijelaskan ilmu, uraiannya panjang dan berbalik mengira memutuskan persaudaraan? Ya, memang begitu ya. Memang di banyak tempat itu hanya ijol-ijolan. Tidak ada janda itu masuk kamus berhak menerima zakat, tidak Ustaz. Tidak ada, kecuali janda miskin, janda fakir. Kalau hanya janda, itu tidak ada kamus dalam At-Taubah ayat 60 itu.
Dia misalkan ada seorang janda itu menerima zakat, berhak menerima zakat bukan karena jandanya, namun karena keadaannya yang fakir, keadaannya yang miskin. Sebab menerima zakat bukan karena jandanya, tetapi karena fakir, karena miskinnya. Lah ini ibu saudara, ini menjadi tanggungan saudara. Alhamdulillah saudara diberi kemampuan oleh Allah. Dan ibu juga mengeluarkan zakat, mampu membeli beras. Sudah betul ketika mendapat zakat ditolak. Sudah betul itu. Nah kemudian dituduh memutus silaturahim, memutus paseduluran, ora guyub karo tanggane, ora guyub karo masyarakat sekitar, semugih rondoe semugih, kan itu. Dituduh seperti itu, ya udah apa-apa dituduh. Lah bagaimana? Ya sudah. Kalau memang begitu, tidak apa-apa. Tetap sampaikan bahwa sebetulnya kami tidak berhak menerima zakat ini. Tapi kalau memang ini tetap dipaksa menerima, tetap kami terima, nanti akan kami salurkan kepada yang berhak. Kita sampaikan itu dengan cara yang santun. Insya Allah nanti akan dipahami. Tetap jenengan terima, tapi sampaikan. Kalau tidak disampaikan nanti tidak timbul fitnah. Ini kami terima, namun biar bagaimanapun kami tidak berhak mendapatkan ini, dan nanti mohon izinnya saya salurkan kepada yang berhak menerima. Begitu. Ada lagi? Masih berkaitan dengan boleh menerima pemberian yang tidak meminta. Hadis terakhir tentang pemberian tersebut, apakah bisa menjadi dasar untuk menerima semua pemberian, misalnya uang saku untuk jihad kemajlisan atau paket kemerdekaan dan sebagainya? Uang saku jihad kemajlisan, misalnya piket majlis disangoni gitu dah. Ya dapatnya hanya itu. Tapi itu tidak berlaku. Di MTA ini kalau kita jihad fisabilillah, ya bil amwal bil anfus. Masa iya kita mau ngisi pengajian, misalkan yang guru-guru daerah ngisi pengajian terus ngarani sangune, kalau tidak sekian tidak berangkat, ya tidak boleh itu. Karena untuk mengajarkan Quran ini tidak boleh kita minta upah. Upah kita hanya dari Allah. Wa ma as'alukum min ajr, wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa 'alallah rabbil alamin. Upah kita hanya dari Allah. Terus kita piket majlis. Kalau kita piket majlis tidak punya untuk berangkat, artinya memang tidak punya untuk beli bensin, maka boleh dikuatkan oleh saudara majelis yang lain untuk piket datang ke sini misalkan, namun tidak punya ongkos untuk beli bensin biar sampai ke sini, misalkan dari luar kota, dari jauh, maka diongkosi oleh saudaranya. Nah itu boleh diterima sehingga bisa berangkat ke sini. Atau kita sedang piket satgas misalkan, atau sedang kemanusiaan, SAR, evakuasi. Jika kita tinggal, keluarga kita tidak makan karena kita tinggalkan pekerjaan. Padahal keahlian SAR yang Allah titipkan itu pada orang-orang tertentu. Tidak bisa mau evakuasi yang sudah dilatih SAR, evakuasi laka air misalkan, sudah diberi pelatihan fulan, kebetulan fulan tidak bisa berangkat karena kalau berangkat nanti kendiling-guling. Tiba-tiba saya ya wis dengan tidak usah berangkat, saya ganti. Nggak bisa karena saya tidak ada keahlian untuk itu. Untuk evakuasi laka air saya tidak punya keahlian. Maka bagaimana? Karena yang sudah mendapatkan pelatihan itu fulan, maka fulan tetap berangkat.
Lah saya yang tidak dititipi keahlian itu oleh Allah, namun dititipi dari sisi finansial, saya yang menjamin makan keluarganya selama teman-teman tadi berangkat untuk fisabilillah. Sehingga sudah berangkat dengan ilmumu, keahlianmu, tenagamu fisabilillah, tidak usah memikirkan bagaimana kebutuhan keluarga, saya atau kami nanti yang menanggung, atau cabang yang menanggung. Silakan berangkat. Maka untuk dakwah semuanya harus disasar. Maka ini cabang perwakilan juga harus paham. Untuk kegiatan evakuasi itu tidak semua anggota SAR kita secara ekonomi mampu. Padahal kalau berangkat evakuasi bisa 1 pekan, 2 pekan, sampai dinyatakan selesai. Karena alhamdulillah kita mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Basarnas. Setiap kali ada bencana, maka kita senantiasa dijawil. Alhamdulillah kita tidak bisa berangkat hanya tenaga tok. Yang namanya laka air itu butuh alat. Nah, ibarat mau maju perang ning ra duwe senjatane. Lah mau apa? Laka air, evakuasi air berarti butuh perahu, butuh ini, butuh itu yang berkaitan dengan air, butuh pelampung. Lah kalau kita siap berangkat, siap mangkat tok tanpa alat, lah terus arep ngopo ning kono? Jadi penonton malah ngeruwet-ngeruweti. Maka SAR kita harus punya alat-alat untuk itu. Nah nanti mereka juga punya keluarga. Kalau dia tidak berangkat, maka tidak ada yang evakuasi, dakwah tidak menyentuh ke sana. Tapi kalau berangkat keluarganya kelaparan, maka yang tidak bisa berangkat menanggung kebutuhan. Menanggung kebutuhan keluarga anggota yang sedang berangkat tadi fisabilillah, sehingga saling bertawun. Cabang perwakilan memperhatikan ini. Ada teman-teman kita, misalkan Satgas atau elemen apapun lah, diberi kekuatan tenaga oleh Allah, fisik yang prima, namun ekonominya tidak begitu prima. Ketika tugas seruan fisabilillah di majelis ini, kalau berangkat bagaimana anak istri saya makannya? Sedangkan yang lain diberi kemampuan oleh Allah secara materi finansial, tidak diberi kemampuan fisik, tidak prima fisiknya. Maka ini nyengkuyung, jadi saling bertawun. Maka boleh ini nyengkuyung yang tadi secara finansial kurang prima, maka disengkuyung dengan orang yang diberi kemampuan finansial oleh Allah, sehingga saling bergotong royong, bertawun. Itu perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Syukur-syukur yang diberi kemampuan oleh Allah, keahlian oleh Allah, kemampuan fisik, keterampilan, kemudian kemampuan finansial, kemampuan waktu, kemampuan tenaga, berangkat dia sendiri. Tidak merasa karena yang punya uang, wis aku duit, aku males mangkat kowe ya, mangkat piket majelisnya tak sangoni. Nah, bukan begitu. Ini mulai tergerus ini nidom di kita. Sekarang itu yang merasa berduit, kalau pas giliran jadwal piket di majelis, baik di cabang maupun di perwakilan, itu biasanya terus ngongkon sing kebetulan secara ekonomi di bawahnya, mangkato tak bayar. Ini yang merasa kaya sekarang sudah marak seperti itu, sehingga tidak pengen mendapatkan kebaikan. Rumangsa wis duwe duit, bayar liyane. Kenapa? Tidak dibalik saja, saya tetap piket, saudara saya tidak mampu, saya beri santunan, beri bantuan. Itu kan lebih bagus. Nah sekarang mulai pudar nidom itu, disiplin itu. Dulu baik kaya maupun miskin, jatah piket ya piket zaman dulu.
Sekarang ini orang yang sudah merasa berduit, merasa punya duit, namanya tercatat mendapat giliran piket, sesuk piket iki menelpon saudara satu cabang yang kebetulan ekonominya tidak mampu, besok kamu gantikan saya piket ya. Setelah itu diberi uang. Dan ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan tidak baik. Yang berangkat diberi uang tadi boleh menerima, tetapi ini kebiasaan yang tidak baik. Kenapa? Yang merasa kaya, merasa berduit tadi, waktu piket, toh waktu 24 jam sudah habis sekian lama untuk dia bekerja. Piket itu tidak mungkin, tidak mesti sebulan 2 bulan sekali. Ya, untuk urusan dunia saja bisa sekian lama, nggak bosen-bosen. Tapi untuk piket mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan atau bahkan setengah tahun sekali, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak memaksakan diri, meluangkan waktu? Mister, kalau menunggu waktu luang, niscaya tidak akan ada waktu luang. Kalau kita untuk menjalankan kebaikan kok menunggu waktu luang, niscaya tidak akan ada waktu luang. Karena Allah nggak akan berikan. Kalau menunggu waktu luang berarti kita menomor sekiankan akhirat. Maka kalau ingin mengamalkan kebajikan, luangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Niscaya tidak akan ada waktu luang. Kalah sibuk dengan urusan dunia. Kalau ingin melakukan satu amal baik, luangkan waktu, luangkan waktu, luangkan waktu. Jangan merasa kaya sehingga bayari wong liya kon piket, padahal itu giliran piket dia sendiri. Meskipun itu boleh, namun kebiasaan yang tidak baik, merenggangkan kedisiplinan, merenggangkan kebersamaan, sehingga ada kesenjangan di situ. Maka tidak boleh lagi, harus kembali disiplin lagi, karena ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Kalau memang tahu saudaranya kurang mampu, jangan memberi bantuannya. Kowe mangkat piket ganteni aku ya, engko tak kei duit. Jangan begitu. Memberi syarat berarti mau membantu, memberi syarat. Asal mau menggantikan kita piket baru dikasih bantuan. Itu berarti memberi syarat. Kesimpulannya kalau tidak menggantikan maka juga tidak diberi bantuan. Kenapa tidak diberi bantuan dan piketnya kita yang berangkat? Kebaikan demi kebaikan kita dapatkan. Ya, tapi kadang manusia itu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasul itu banyak yang tidak kepingin. Banyak yang tidak kepingin karena menganggap sebagai beban. Nah, berarti tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan janji Rasulullah. Ya boleh kalau memang kondisinya betul-betul tidak mampu untuk fisabilillah ke majlisan, maka bisa disengkuyung oleh saudara-saudara yang lain yang kebetulan memang diberi kemampuan finansial oleh Allah. Kecuali kalau jenengan ngisi atau menyebarkan ayat-ayat Allah, tuntunan agama ini, maka tidak boleh menerima itu. Karena kalau menerima itu ya dapatnya hanya itu. Karena Nabi itu ketika menyebarkan Al-Quran tidak mengharap upah apapun dari manusia, kecuali illal mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Upahnya itu, upahnya kasih sayang dalam kekeluargaan. Upahnya dari Allah, Tuhan semesta alam, bukan dari manusia. Maka kalau ada guru daerah di MTA ini yang ngarani
ngisi di daerah sana kok ngarani, sebelumnya telepon dulu, oh saya minta ini, minta itu, minta ini, kemudian ngarani sangune juga, minta sangu, wes copot dari guru daerahnya. Kasihan karena nanti dapatnya hanya itu, tidak akan dapat apa-apa di hadapan Allah. Maka tidak boleh ada satupun guru daerah di MTA ngisi pengajian di daerah kok ngarani minta upah, meski bukan wujud uang, meski secara langsung atau dengan sindiran, itu tidak boleh. Misalkan sindirannya, oh itu sekarang di sana usum apa ya, musim apa ya, oh itu bagus ya kalau daerah sana itu tasnya, sepatunya itu bagus ya, ciri khasnya di sana. Itu ngarani. Cabang atau perwakilan yang mendengar seperti itu langsung pasti dicarikan nanti. Dicarikan, dan jangan pernah minta, oh saya ingin mampir ke sini, saya ingin mampir ke mall ini. Kalau mampir ke situ mesti diantar itu dari cabang, dari perwakilan. Nah nanti jenengan beli apa, mesti cabang dan perwakilan yang bayar. Kalau ada yang hobinya seperti itu, maka berhenti dari guru daerah. Nah ini ya, cabang perwakilan yang menyimak kajian ini, kalau ada guru daerah yang aneh-aneh kaya ngono kuwi, segera konfirmasi ke pusat. Konfirmasi ke pusat, laporkan ke pusat. Nanti akan kita copot guru daerahnya. Ya, ada lagi.